Halo guys, welcome back to my channel Matalia di Belgia. Hari ini Mak mau bikin geprek karena ada orderan ya. Walaupun hari ini lagi lockdown, tapi Mak hari ini terima orderan karena nggak enak sama teman ya. So, hari ini Mak bikin geprek itu 6 porsi. Jadi Mak di Belgia itu jualan geprek. Tapi laku keras loh, sehari itu kalau mau kita ikutin ya, sebelum ada corona itu Mak bisa menghabiskan 2 kilo ayam. Dan itu minimal, kalau nggak di stop sehari itu bisa kita 25 porsi jualannya. Dan cuma 5 euro aja, udah plus nasi, udah plus sayur, salad ya, sama sambelnya. Nanti kalian lihat cara Mak mengemasnya. Dan ini adalah bisnis rumahan, yang dimana ini modalnya Mak awal tuh 50 euro aja dikasih sama Pak Otong. Setelah itu Mak harus berpikir bagaimana caranya. Dan buat kalian-kalian yang juga kepengen punya usaha ya, minimal tambahan uang jajan gitu ya, kalian bisa contoh cara Mak ini. Jadi dengan jualannya gak usah terlalu mahal-mahal deh, yang penting kita ada untung sedikit. Gitu deh caranya Mak ya. Skip to my loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Masukin lagi. Oke guys, akhirnya selesai juga orderan hari ini. Seneng banget, akhirnya Mak bisa melakukan sesuatu yang hobi gitu ya. Karena Mak kan hobinya makan, terus juga di sini karena di sini tuh susah mau cari makanan yang kuliner Indonesia, jadi alhasil Mak bikin sendiri. Nah setelah beberapa tahun nih, 2 tahun cobain ini, cobain itu dan berhasil. Akhirnya nyoba-nyoba deh jualan gitu ya. Tapi pertama minta izin dulu tentunya sama si Pak Otong. Kata Pak Otong ya awalnya sih nggak dikasih gitu ya. Kenapa? Karena takut Mak nanti kecapean. Terus kalau biasa kan perempuan kalau kecapean bisa ngomel ya kan. Terus Talia takutnya nggak keurus gitu kan. Tapi dengan berat hati selama rayu-rayu Mak bilang kalau ini tuh nggak apa-apa gitu loh, maksudnya Mak masih bisa handle karena kan kita jualannya juga bukan di warung apa di toko gitu ya, ini kan per order gitu. Jadi orang yang order aja gitu kan, kita udah tahu tanggalnya, misalnya tanggal hari ini berapa porsi, tanggal besok berapa porsi, jadi kita yang tentuin gitu loh, hari ini mau berapa porsi yang kita buat gitu. Ada maksimalnya sih supaya kita juga nggak capek, dan ini hanya untuk menyalurkan sekedar hobi dan ya dapetin uang jajan lah sedikit gitu ya. Nah akhirnya dikasihlah sama dia. Jadi Mak minjem duit lah gitu ya, bukan minjem duit sih, minta lah ya, minta duit buat modal. Nah dikasih lah, kita belanja dulu deh, orderan pertama deh ya, orderan pertama dulu dikasih 50 euro. 50 euro berarti sekitar hampir 800 ribu lah. Nah 800 ribu itulah Mak pakai buat modal. Jadi ada orderan tuh, orderannya itu jadi belum belanja dulu, belanjanya setelah orang order. Jadi pas pertama kali buka orderan, ada yang order nih, ordernya itu 6 porsi. Nah pergilah kita belanja dari uang 50 itu, udah belanja. Jadi hari pertama orderan itu ada 6 porsi, kita bikin 6 porsi. Kan ada untungnya juga sedikit ya, karena Mak memang jualannya hanya 5 euro. Kalau 5 euro di Eropa itu sangat murah banget untuk seporsi makanan gitu ya, sangat murah lah. Udah ada nasi, udah ada lauknya, udah ada saladnya lagi ya.
Dan itu ada sambalnya lagi, dan itu termasuk paling murah gitu loh. Terus akhirnya udahlah mak jualan. Nah hari kedua ada lagi orderan. Jadi kita tuh pertamanya awalnya tuh belanjanya tuh sesuai dengan orderan deh gitu ya. Akhirnya seminggu itu banyak tuh orderan karena mah masukin di grup ya, banyak tuh orderan gitu. Jadi udah tahu nih hari ini ada berapa porsi, hari besok ada berapa porsi. Awalnya cuma sekilo dulu deh kita coba. Akhirnya sekilo naik jadi 2 kilo, 2 kilo naik jadi 4 kilo, wah 4 kilo naik jadi 5 kilo. Jadi per hari itu cobain yang 5 kilo gitu ya, ke teter enggak gitu ya. Akhirnya aduh nggak sanggup deh kalau sehari 5 kilo, karena kan memang kita bukan spesial di warung gitu kan yang memang siapin, karena keteternya itu bukan masaknya, keteternya itu karena ngirimnya, karena kan delivery ya. Jadi 5 euro belum termasuk ongkos kirim, jadi plus ongkos kirim tergantung wilayah. Jadi yang keteteran itu adalah ngirimnya, bukan masaknya. Kalau masaknya bisa diatur gitu ya, tapi ngirimnya ini. Dan akhirnya udahlah kita putusin sehari paling juga kita jualin 2 kilo aja gitu ya. 2 kilo itu udah cukup lah kalau untuk 3 tempat, jadi kita udah bisa atur gitu. Nah baru seminggu jualan udah ada seminggu ya, seminggu lebih lah, seminggu akhirnya ada wabah corona. Karena dengan hati lah mak umumin bahwa orderan kita akan tunda. Buat yang udah order, mohon maaf banget, saat itu tuh mak bilang kita udah nggak terima orderan dulu untuk sementara gitu ya, padahal baru seminggu ya. Tapi ada yang temen juga minta gitu ya, maksudnya deket karena jaraknya deket gitu ya, kantornya deket, jadi dia minta untuk mak bikinin. Ya udahlah, karena memang stok dagingnya tuh kebetulan sebelum ada pengumuman di lockdownnya Belgia itu kita udah beli gitu loh, udah beli semua bahan-bahan gitu kan. Jadi sangat disayangkan banget setelah lockdown gitu, bahan kita memang udah banyak daging gitu. Ada teman yang mau order ya, dia memang deket, nggak terlalu jauh, jadi kita tetap antar gitu loh. Itu juga nggak banyak lah, paling juga sekitar 4 porsi atau 6 porsi gitu per hari gitu. Tapi nggak selalu antar, jadi orang yang memang udah minta gitu ya, jadi kita akhirnya antar. Nah intinya adalah sebagai wanita memang kita ditakdirkan untuk di rumah bantu suami gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkreasi atau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan uang sebenarnya. Dari dulu emak selalu ajarin sama para ibu-ibu gitu kan ya, karena dulu kebetulan emak juga kan konsultan gitu kan, maksudnya merekrut orang-orang untuk berbisnis di asuransi gitu. Jadi emak ajarin bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang. Nah, emak praktekin gitu loh di sini bahwa bisa menghasilkan uang meskipun nggak dibayangkan banyak gitu loh. Kalau misalnya setiap hari kita bisa menghasilkan uang misalnya 30-40 euro per hari ya, 40 euro per hari, kaliin aja, katakan 20 deh, 20 katakan 20 hari kita kerja, enggak 30 hari ya, 20 hari kita kerja, berapa udah kita dapat. Jadi lumayan gitu ya untuk uang jajan lah. Tapi itu kan belum dipotong dengan modalnya kita gitu loh. Jadi hitungannya sih untuk uang jajan celengan mah kita ada lah gitu. Dan memang kebetulan si Pak Otong itu nggak kasih mak kerja gitu sejak mak ada di Belgia, karena dia nggak mau lah mak nanti terlalu capek, ntar ngomel-ngomel gitu kan. Terus si Talia juga nggak urus, jadi dia maunya emak tetap fokus jadi ibu rumah tangga sampai nanti memang mak memutuskan, maksudnya Talia udah besar gitu kan, jadi mak bosen, jadi mak boleh kerja, boleh nggak kerja juga nggak apa-apa. So, buat kalian yang lagi mau mencoba untuk usaha ya, jangan pikirin modal besar dulu, dimulai dari modal kecil lah. Nah, kalau kita belum punya warung atau belum punya tempat, pakai caranya seperti emak. Jadi order dulu, kita tahu berapa orangnya, kita belanja, ada untungnya, jangan dipakai dulu untungnya, kumpulin sampai nanti berlipat-lipat baru kita bisa pakai. Jadi jangan kebanyakan orang tuh dia untungnya dimakan gitu loh, nggak, maksudnya abis misalnya dapat hari ini dapat 50 euro dipakai dulu gitu loh, nggak usah ditaruh dulu. Jadi kalau misalnya kita butuh modal lagi, kita ambil dari kantong kita gitu, terus kita masukin lagi. Jadi kita modalnya bertahap, jangan modalnya mau sekaligus besar gitu ya, karena kita kan belum tahu pangsa pasar kita di luaran tuh seperti apa, apakah mereka suka dengan dagangan kita, apakah mereka, ya kalau ada yang komplain sih
mungkin orang-orang yang memang mereka itu memang tanda kutip memang syirik atau apa, atau memang mau menjatuhkan gitu loh. Tapi selama banyak orang yang suka, kita nggak usah pikirin yang negatif gitu, nggak usah pikirin orang yang nggak suka, biarlah selera orang kan beda-beda. Tapi selama masih banyak orang yang memang percaya dan mau beli produk kita, ya kita lakukan aja. Karena memang nggak semua orang lidahnya sama gitu. Jadi emas sudah belajar dari zaman-zaman dulu untuk selalu menjaga servis ya, menjaga produk kita itu agar produk kita itu memang benar-benar maksudnya dengan harga yang murah, kita tuh kasih yang premium lah gitu kan maksudnya. Nah, apa yang mau sampaikan ini adalah kita sebagai wanita jangan kita juga menjadi orang yang hanya meminta sama suami, menuntut gitu ya, tapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya minimal kita bakal uang jajan kita lah, atau kita bantu sedikit lah. Kalau nanti pun kedepannya usahanya semakin maju, ya suami pun akan turut senang dan akan turut membantu. Ya buktinya si Pak Otong sekarang udah support. Cuma ada yang dia juga suruh mak tuh ngerem, jangan terlalu ambil orderan terlalu banyak karena takutnya mak capek ntar ngomel gitu ya. Tahu aja dia ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pesan Mas. Semoga kalian gak bosan nonton video-videonya Mas. Jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share. Dan kalau mau berusaha, kalau mau mencoba, tidak ada kata terlambat. Oke, thank you for watching dan dah.